Hai guys, sebagian besar kehidupan manusia diatur melalui hukum. Tentu saja ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Kebanyakan berupa denda, penjara, dan jika teramat berat, ujungnya adalah hukuman mati. Namun, seperti yang telah dirangkum oleh The Week, bentuk hukuman tidak sama di setiap negara. Ada sistem hukum yang memberi wewenang besar bagi hakim untuk memikirkan sanksi apa yang paling pantas bagi seseorang pelanggar hukum sesuai dengan derajat kesalahannya. Maka tidak perlu kaget bila ada hukuman-hukuman aneh yang sekilas tidak masuk akal seperti yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, berikut ini kami telah menghadirkan hukuman teraneh bagi penjahat yang pernah dijatuhkan pengadilan. Eits, tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share untuk informasi menarik lainnya. So, selamat menonton. Bikin tweet minta maaf 466 kali. Ini hukuman yang muncul di Prancis pada tahun 2012 lalu. Dua politikus parlemen gerah karena selalu diolok-olok melalui media sosial Twitter. Kedua politikus itu adalah Nathalie Kosciusko, Morizet, dan Jean-Francisco Coop. Sedangkan pengguna Twitter yang konsisten menghina mereka bernama Fluzine Baptiste. Baptiste akhirnya dilaporkan ke pengadilan atas tuduhan penyebaran nama baik. Setelah persidangan beberapa bulan, hakim menyatakan Baptiste sudah melakukan fitnah terhadap dua politikus ini. Sebagai hukumannya, Morizet dan Coop tidak menuntut ganti rugi berupa uang, melainkan permintaan maaf melalui Twitter. Hakim pun menyetujui tuntutan penggugat, lalu memerintahkan Baptiste untuk mencuitkan 466 kali permintaan maaf dengan menyebut jelas nama dua politikus yang telah dia fitnah. Hukuman itu harus dia jalankan selama sebulan penuh. Mendengarkan musik 1 jam non-stop. Hakim Paul Sacco dari negara bagian Colorado, Amerika Serikat, menangani kasus aneh pada tahun 2008. Ceritanya ada seseorang warga yang melaporkan tetangganya yang selalu menyetel musik keras-keras. Pada momen vonis, Sacco menyatakan tergugat memang berulang kali mengganggu tetangganya sehingga harus dihukum. Karena mengetahui minat si tergugat ini adalah musik metal, Hakim Sacco menjatuhkan hukuman yang relatif berat. Si terpidana wajib mendengarkan musik pop Barry Manilow kesukaan sang hakim. Terpidana wajib menjalani hukuman itu selama 1 jam penuh dalam volume maksimal. Tak cuma musik pop, Hakim Sacco memaksa pria pesakitan itu untuk mendengarkan musik anak-anak dari acara Bernie and Friends. Diwajibkan rutin ke gereja selama 10 tahun. Tyler Allard dari kota Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat memperoleh hukuman yang terhitung aneh dari pengadilan setempat. Pemuda 17 tahun yang terlibat kecelakaan tunggal lalu menewaskan temannya di samping kemudi karena mabuk-mabukan itu dipaksa pergi ke gereja selama masa hukuman. Hakim Mike Norman menganggap Allred masih di bawah umur saat kejadian. Agar tidak dipenjara, maka ada sekian syarat yang harus dipenuhi oleh pemuda itu. Pertama adalah dia harus lulus kuliah, rutin mengikuti ujian konsumsi narkoba sebanyak 6 bulan sekali, lalu diwajibkan pengadilan ke gereja sebanyak pekan selama 10 tahun berturut-turut. Allred yang divonis bersalah pada tahun 2012 itu sampai sekarang masih patuh menjalani perintah pengadilan. Dia pun sudah lulus kuliah seperti yang diminta hakim. Kelak, Allred Seltindam menginspirasi kebanyakan hakim yang tidak memenjarakan saudaranya. Nah, itulah tadi hukuman teraneh bagi penjahat yang pernah dijatuhkan hakim di pengadilan. Nah, gimana nih informasi kali ini? Menarik bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.